Setiap kali saya mendengar seseorang mengaku sebagai mantan Katolik, saya merasa sedih. Dalam hampir semua kasus, orang meninggalkan iman Katolik karena kurangnya pemahaman. Lagi pula, jika umat Katolik benar-benar percaya bahwa mereka adalah anggota gereja yang satu dan sejati yang didirikan oleh Kristus, dan diperlukan untuk keselamatan mereka, tidak akan ada yang meninggalkannya. Dalam upaya untuk membantu memperjelas apa yang diajarkan gereja Katolik, saya telah menyusun daftar 10 fakta penting yang harus diketahui setiap umat Katolik. Lebih dari sekadar hal-hal remeh tentang Katolik, ini adalah konsep penting yang dapat membantu kita untuk lebih memahami dan mempertahankan keyakinan kita. Sebelum kita mulai, tolong subscribe, suka, komen dan bagikan channel ini. Terima kasih. 1. Perempuan tidak akan pernah menjadi imam. Seringkali secara keliru disamakan dengan subjek imam yang menikah. Ini adalah doktrin yang telah diputuskan dengan pasti dan tidak akan berubah. Pada tahun 1994, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan surat apostolik Ordinatio Sacerdotalis, di mana ia menyatakan sekali dan untuk selamanya bahwa gereja tidak memiliki wewenang apapun untuk memberikan tahbisan imamat kepada perempuan, dan bahwa keputusan ini harus dipegang teguh oleh semua umat beriman gereja. Tidak seperti masalah imam yang menikah, yang mungkin dapat berubah. Tahbisan perempuan adalah suatu kemustahilan yang tidak akan terjadi. Ini bukan batasan kakek atau upaya gereja untuk menahan perempuan. Sebaliknya, ini adalah pengakuan yang tidak dapat salah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dan bahwa Kristus melembagakan imamat laki-laki. 2. Hari Jumat masih hari tobat. Tanyakan kepada siapa saja dan mereka akan memberitahu Anda bahwa umat Katolik tidak lagi diharuskan berpantang daging pada hari Jumat sepanjang tahun. Namun, Kitab Hukum Kanonik KHK saat ini menyatakan bahwa, kecuali hari-hari raya, semua hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah adalah hari-hari dan waktu-waktu tobat di seluruh gereja KHK tahun 1250. Lebih jauh, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup harus dilakukan pada hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari-hari raya KHK tahun 1251. Di Amerika Serikat, para uskup telah menyatakan bahwa boleh saja menggantinya dengan bentuk tobat lain. Tetapi kita tetap didesak untuk berpuasa dari sesuatu, untuk mengenang kematian Tuhan di kayu salib. Lebih baik berpantang daging hewan, dan jika diinginkan, umat beriman juga dapat berpantang dari kesenangan sah lainnya, sebagai tobat tambahan, demi kebaikan mereka sendiri, atau demi orang lain. 3. Alkitab adalah kitab suci Katolik. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana Alkitab bisa ada? Fakta yang sedikit diketahui, tetapi mudah didokumentasikan, adalah bahwa kitab-kitab dalam Alkitab disusun oleh gereja Katolik. Selama bertahun-tahun setelah Kristus naik ke surga, ada perdebatan tentang tulisan suci mana yang diilhami oleh Tuhan. Kanon kitab suci kitab-kitab dalam Alkitab pertama kali diputuskan secara resmi di Sinode Roma pada tahun 382. Keputusan ini ditegakkan di Konsili Hippo 393 dan Kartago 397. Di Konsili Gereja Katolik ini, 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, yang sama yang muncul dalam Alkitab Katolik saat ini, dinyatakan diilhami oleh Tuhan. Sebagai catatan tambahan, sekitar 1200 tahun setelah keputusan ini dibuat, Martin Luther dan para reformator Protestan menghapus 7 kitab dari Perjanjian Lama. Akibatnya, sebagian besar Alkitab Protestan masih kehilangan 7 kitab ini. 4. Misa adalah kurban yang sama seperti di Kalvari. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak umat Katolik adalah memperlakukan misa kudus sebagai hanya ibadah gereja biasa, mirip dengan yang dilakukan oleh agama-agama lain. Dalam misa, kurban Kristus di kayu salib dihadirkan kembali dan kuasa penyelamatannya diterapkan. Konsili Trente mengajarkan bahwa Kristus meninggalkan kurban yang kelihatan bagi gerejanya, di mana kurban yang pernah dipersembahkan di kayu salib harus dihadirkan kembali. Kenangannya dilestarikan sampai akhir dunia, dan kuasanya yang membawa keselamatan diterapkan untuk pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita menghadiri misa, kita secara mistis dipindahkan ke Kalvari, di mana kita dapat menyatukan diri kita dengan kurban Tuhan kepada Bapa. 5. Pembatalan pernikahan bukanlah perceraian Katolik.
Tidak seperti proses hukum yang dikenal sebagai perceraian, di mana pernikahan diakhiri. Pernyataan pembatalan-pembatalan menyatakan bahwa pernikahan yang sah tidak pernah ada. Keputusan ini didasarkan pada temuan bahwa pada hari pengucapan janji pernikahan, beberapa elemen penting tidak ada. Proses ini sepenuhnya sesuai dengan ajaran Katolik mengenai ketidakterputusan pernikahan. Kebetulan, pemberian pembatalan tidak menjadikan anak-anak tidak sah. 6. Fertilisasi in vitro tidak dapat diterima secara moral. Banyak umat Katolik yang menderita infertilitas menggunakan proses ini dengan harapan untuk memiliki anak, sementara tidak menyadari bahwa Katekismus Gereja Katolik KGK menyatakannya tidak dapat diterima secara moral. KGK tahun 2377. Dalam instruksi Vatikan, Donum Vitae, gereja menyatakan, sesuai dengan doktrin tradisional yang berkaitan dengan kebaikan perkawinan dan martabat pribadi, gereja tetap menentang dari sudut pandang moral fertilisasi in vitro homologus. Fertilisasi semacam itu sendiri tidak sah dan bertentangan dengan martabat prokreasi dan persatuan suami istri, bahkan ketika segala sesuatu dilakukan untuk menghindari kematian embrio manusia. 7. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Awalnya dinyatakan oleh St. Cyprianus, aksioma Latin extra ecclesiam nulla salus, mengingatkan kita bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Dogma ini dideklarasikan pada Konsili Lateran keempat dan menjadi sumber kebingungan bagi umat Katolik dan non-Katolik. Menurut Katekismus, semua keselamatan berasal dari Kristus Sang Kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Itu tidak berarti bahwa non-Katolik tidak dapat memperoleh keselamatan. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang sejati masih dapat memperoleh keselamatan melalui jasa-jasa gereja, meskipun mereka kurang pengetahuan. 8. Dalam keadaan darurat, siapa saja dapat membaptis, meskipun para pelayan baptisan biasa adalah para uskup, imam, dan diakon. Siapa saja dapat membaptis dalam keadaan darurat, bahkan orang yang belum dibaptis. Keputusan luar biasa ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan baptisan untuk keselamatan dan keinginan gereja untuk menyediakannya bagi semua orang. Namun, orang yang melaksanakan baptisan harus menggunakan air alami, membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan harus memiliki niat untuk menghapus dosa asal. 9. Neraka dan api penyucian masih ada. Bertentangan dengan kepercayaan banyak umat, gereja selalu mengajarkan bahwa jiwa orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat turun ke neraka, di mana mereka menderita hukuman neraka, api kekal. KGK tahun 1035. Lebih jauh, semua yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan Allah, tetapi masih belum dimurnikan secara sempurna, memang dijamin keselamatan kekal mereka, tetapi setelah kematian mereka menjalani pemurnian, sehingga mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki sukacita surga. KGK 1030. Proses pemurnian ini, yang secara resmi dinyatakan oleh gereja pada Konsili Florence dan Trente, dikenal sebagai api penyucian. 10. Umat Katolik tidak menyembah Maria dan orang-orang kudus. Banyak umat Katolik yang bingung tentang peran Bunda Maria dan orang-orang kudus. Haruskah kita berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus? Atas singkatnya, iman Katolik mengajarkan bahwa kita harus menyembah Tuhan saja. Maria dan orang-orang kudus harus dihormati, bukan disembah. Namun, perantaraan mereka bisa sangat kuat dan meniru kebajikan mereka dapat menempatkan kita di jalan menuju surga.